Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Ajeng Raisa Agnia dari Fakultas Hukum UGM yang merupakan anggota dari tim KKN PPM UGM untuk Desa Ponjong, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang keringanan untuk UMKM di era pandemi COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mengapa POJK ini diterbitkan? Perkembangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitor, termasuk debitor UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19. Lalu apa kebijakan counter-cyclical? Counter-cyclical didefinisikan sebagai kebijakan proaktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, bisa berupa booming maupun resesi. Lalu apa yang didapat dari peraturan ini? Dengan adanya peraturan ini, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah kebijakan stimulus yang dimaksud. Apa kriteria debitur dalam POJK keringanan kredit ini? Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur, termasuk debitur UMKM, yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terkena dampak dari wabah virus COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contoh kondisi debitur yang terkena dampak antara lain, debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning beberapa negara, debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor-impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19, dan debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19. Lalu, jika tidak termasuk di golongan debitur yang telah disebut, apakah bisa mendapat keringanan? Jawabannya bisa, karena bank bisa menetapkan sendiri kriteria debitur yang menurutnya terdampak COVID-19. Maka dari itu, bank harus memiliki pedoman yang paling sedikit menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19 serta sektor yang terdampak. Cara dari restrukturisasi kredit atau pembiayaan tersebut terdiri dari: pertama, penurunan suku bunga; kedua, perpanjangan jangka waktu; ketiga, pengurangan tunggakan pokok; keempat, pengurangan tunggakan bunga; kelima, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan dan atau konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Berikut syarat yang harus dipenuhi para debitur UMKM yang terdampak COVID-19. Yang pertama, bagi debitur yang memiliki nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah yang bisnisnya terkena dampak COVID-19. Yang kedua, menyetujui akan keringanan yang diberikan yaitu dalam periode maksimal 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga, kelonggaran waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau leasing. Yang ketiga, mengajukan kepada bank atau leasing maupun instansi terkait dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi yang disediakan bank atau leasing. Dan yang keempat, untuk yang melakukan secara kolektif seperti misalnya melalui perusahaan, maka debitur wajib memvalidasi kepada direksi data yang diberikan kepada bank atau leasing. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengajukan restrukturisasi kredit. Berikut adalah tahapan pengajuan restrukturisasi kredit.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya.